sehat. Betul, sehat bukan hanya tubuh, tapi jiwa dan roh itu perlu sehat juga. Amin. Begitu ya, Kak. Kalau rohnya kuat, rohnya sehat, tubuhnya juga pasti sehat, jiwanya juga. Amin. Karena kehidupan orang percaya itu, sebagai orang percaya, yang terpenting adalah hidup di dalam roh. Roh itu yang akan menguasai tubuh kita, akan menguasai jiwa kita. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh datang, mari kita setiap hati datang ke hadirat Tuhan, masing-masing pribadi datang ke hadirat Tuhan di momen Natal saat ini ya. Kayaknya kita rindu banget, udah 2 tahun kita nggak kumpul untuk Natal itu ya, nggak bernyanyi bersama lagu Natal bersama. Tapi yang perlu saya sampaikan bahwa semua itu baik, semua itu mendatangkan kebaikan. Di nama Tuhan, kalau pagi hari ini kita semua boleh ada dalam kondisi yang baik, saya terlampau percaya bahwa semua karena kebaikan Tuhan saja. Bukan karena hebat, bukan karena kuat, bukan karena kepintaran atau kemampuan ekonomi kita, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Mari kita mulai sembah Dia. Mari kita bangun komunikasi dengan Dia pribadi lepas pribadi. Lord, you are good. You are so good to me. Engkau sangat baik buat anak-anak-Mu di gereja Sungai Yordan Pengharapan. Kasih-Mu tidak pernah berhenti. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi Tuhan. Itu yang kami rasakan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang terhebat. Engkau yang terbaik. Engkau yang termanis dalam keluarga kami Tuhan. Dalam anak-anak-Mu, kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang terbaik. Bahkan di tengah-tengah kondisi yang tidak pasti Tuhan. Banyak orang bingung. Banyak orang takut. Banyak orang cemas. Di kondisi pandemi seperti ini. Tapi rencana Tuhan itu telah Engkau siapkan buat kami Tuhan. Engkau memberikan masa depan yang penuh dengan harapan dalam setiap kami. Anak-anak-Mu yang percaya. Tuhan memberikan kebaikan-Nya dalam kehidupan kami. Karena Engkau baik, Yesus. Engkau baik. Karena itu pagi hari ini Tuhan, hanya satu yang kami ingini. Nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kami ingin menguduskan Sabat-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hari demi hari kami lewati, kami fokus pada yang lain. Tapi saat ini kami mau fokus pada Allah saja. Thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. We worship you Lord. We worship you. Thank you Jesus. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sama-sama katakan semua baik. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Amin. Dari semula
pula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah yang kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Nyanyikan lagu ini dengan imanmu. Sama-sama katakan, semua baik. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Angkat tanganmu bagi Dia, katakan semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saya mau nyanyikan lagu yang bait kedua. Kita menyanyikan lagu bait kedua kita ini dengan iman. Menyanyikan dengan penuh iman dan penuh pengharapan. Rencana indah telah kau siapkan. Amin. Bagi masa depanku yang penuh harapan. Harapan kami hanya padamu Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan semua baik. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Amin. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Amin, Yesus. Masih tetap dalam posisi berdoa. Bapa di surga, walaupun kadang-kadang Tuhan, yang kami hadapi adalah sulit. Kami hadapi adalah penderitaan. Tapi kami tahu Tuhan, itu adalah rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Engkau membentuk kami Tuhan menjadi serupa seperti Engkau, Yesus. Engkau ingin membentuk kami sempurna Tuhan. Karena itu Tuhan, kami boleh katakan bahwa semua baik. Yang kami rasa tidak baik, itu semua baik. Karena kami tahu rencana-Mu indah. Rencana-Mu itu bukan rancangan kecelakaan Tuhan, tapi rancangan penuh damai sejahtera yang memiliki hari depan penuh harapan. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan menyatakan imannya melalui pujian. Semua baik, semua baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ajar kami untuk terus tunduk Tuhan terhadap rencana-Mu. Untuk tetap percaya walaupun kami belum melihat, walaupun kami tidak mampu melihat, tapi kami mau belajar untuk percaya Tuhan. Kami mau belajar untuk percaya saja bahwa semua baik. Semua baik. Bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Dan kami siap
untuk mendengarkan, ingin memuji dan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Bentuk kami seperti yang Kau ingini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semua. Apa kabarnya? Semua dalam sukacita Tuhan. Amin ya. Suara saya terdengar dengan baik ya. Shalom Jos. Jos duduk di paling sebelah kiri nih. Apa kabar Jos? Halo, Arete, shalom. Karita kayak lagi di luar kota ya. Shalom Kak, God bless you. Sukses untuk pekerjaannya, Tuhan berkati. Om Eci, shalom. Shalom Ibu Vera, Tuhan berkati. Tetap semangat di dalam Tuhan, Tuhan Yesus itu baik. Ibu Nona, Bapak Gembala, lalu ada Ibu Tati, keluarga David, shalom semua. Oke, shalom semua. Kayaknya udah mendekati Natal, kita mau nyanyi lagu-lagu Natal dulu nih. Ya, kita mau memuji sambil mendengarkan lagu-lagu Natal. Kita surga bergema. Amin, Tuhan Kau baik. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermasmurkan kabar baik, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita menyanyikan lagu ini dari awal. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermasmuran kabar baik, lahir Yesus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentang Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi jua di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita yang mulia, Allah kita yang hebat.
Puji nama Tuhan. Shalom semua. Shalom. Oke, luar biasa, Tuhan Yesus baik. Sebentar kita akan mau mendengarkan, mungkin ada pembacaan Alkitab dari anak-anak sekolah minggu, atau mungkin ada yang mau bernyanyi. Untuk waktu saya persilakan sebelum kita nyanyi lagu sebelum firman Tuhan. Jos, ada Jos? Halo Jos. Halo, aku akan membacakan Amsal 14 ayat 1. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Thank you Jos. Udah bacaannya. Ayo, udah Ayo, udah gantian. Ini gimana sih? Kamu deh, kalau baca-baca. Ayo, ini kita. Baca aja bukunya. Halo, udah. Langsung, salam. Hari ini aku akan menghafal ayat Rasul 2 ayat 25. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena dia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Amin. Shalom. Halo Timothy. Shalom, aku akan membacakan ayat hafalan dari Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amin. Terima kasih Timo. Kalau kedua ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih anak-anak sudah membacakan firman Tuhan. Biar firman itu tidak hanya memberkati anak-anak sendiri, tapi memberkati kita semua. Saya percaya semua firman itu kita semua diberkati oleh kehadiran anak-anak ini ya. Ada lagi dari Kakak Mabel? Ada? Halo Kakak Mabel. Monggo. Baik. Shalom semuanya. Aku dan adikku akan membaca Yesaya 9 sampai 6 ayat. Orang kuat hanya diberikan bakunya disebut ajaib. Oke. Thank you Kakak Mabel. Baik. Tidak ada lagi? Baik, kita mau akan mendengar firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu Kau yang terindah di dalam hidup ini. Karena saya merasa bahwa nggak ada tuh Tuhan yang turun ke bumi menjadi serupa seperti manusia. Ya, nggak ada. Yang mati di kayu salib dan bangkit untuk menebus kita. Itu cuma ada satu doang. Namanya Yesus Kristus. Amin. Thank you Jesus. Terima kasih. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Tuhan Allah yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam
ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus, Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Setiap lidah dan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Bapa di surga. Engkau adalah Yesus Tuhan dan Raja kami. Engkau yang termanis, Engkau yang terbaik, Engkau yang terhebat dalam keluarga, dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, dipuaskan dan disegarkan kembali melalui sabda firman-Mu, Tuhan. Berbicaralah, Tuhan, melalui hamba-Mu. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Gembala, untuk waktunya dipersilakan. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Shalom, selamat hari Minggu. Puji Tuhan. Ya, sesuai tema yang saya berikan, yaitu tetaplah bercahaya.
Ya, tetaplah bersinar atau bercahaya. Tuhan mau kita bercahaya. Oleh karena itu, kita harus menjagai hidup kita untuk tetap bercahaya di tengah-tengah keadaan situasi apapun, kondisi apapun, musim apapun. Tua, muda, besar, kecil, semua umat Tuhan yang percaya, yang sudah ditebus, kita harus tetap bercahaya. Amin. Tetap bercahaya. Nah, pagi ini saya percaya bahwa kita sedang mempersiapkan untuk merayakan Natal. Ya kan, Natal di mana-mana, gereja secara onsite, secara online, mereka merayakan Natal. Kita bersyukur kita yang ada hari ini, kita bisa ibadah online dan mempersiapkan untuk nanti tanggal 25 Desember, baik kita ibadah secara online maupun dalam keluarga, rumah tangga kita mengucap syukur untuk kehadiran Yesus ke dunia, di mana seluruh umat manusia tahu bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan. Dan barang siapa yang percaya, mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal karena kasih Tuhan yang diberikan bagi kita semua. Kita bersyukur itu Tuhan baik. Ya, Tuhan tidak pernah membiarkan kita terus tinggal dalam kegelapan. Ya, Tuhan mau kita tinggal dalam terang Kristus. Sehingga Tuhan juga mau kita terus tetap membawa terang Kristus, terang Tuhan, dan kita terus bercahaya seperti bintang-bintang, seperti janji Tuhan kepada Abraham. Ya, dia memberikan keturunan sebanyak bintang di langit, seperti bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Dan kita percaya bahwa kita didesain oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan itu seperti bintang. Amin, seperti bintang yang terus harus bercahaya. Tidak suram, tidak pudar cahayanya, terus menyala di tengah-tengah musim apapun, mau musim panas, musim dingin, musim yang nggak enak pun, ya kita harus tetap bercahaya, tetap bersinar. Dan pagi hari ini saya yakin bahwa Tuhan hadir dalam ibadah yang sederhana dengan sikap hati kita yang tulus untuk beribadah dalam keluarga, dalam Zoom, dalam pertemuan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan juga hadir. Terlebih dia hadir di hati kita, dan Natal itu adalah Yesus lahir di hati saudara dan saya. Lahir di hati anak-anak kita, cucu kita, keluarga kita semua. Amin. Dan pagi hari ini saya percaya juga Tuhan mau melihat sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di dunia ini. Puji Tuhan. Pagi hari ini mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Ya, Filipi 2 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai yang ke-15. Dikatakan di sini, kalau saudara lihat di Filipi pasal 2 ayat 12 sampai yang ke-15, Alkitab atau Lembaga Alkitab Indonesia ya memberikan judul Tetaplah Kerjakan Keselamatanmu. Judul yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Tetaplah Kerjakan Keselamatanmu. Nah, ini bagian daripada kita yang diselamatkan untuk kita terus bercahaya, terus bersinar. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi ayat 12. Dikatakan begini, "Hai saudara-saudaraku," pada jemaat di Filipi bilang, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan cara apa? Dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang,
sekarang, saat ini, waktu aku tidak hadir. Ya, Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi untuk mereka mengerjakan keselamatan. Karena kalau kita percaya Yesus, kita pasti diselamatkan. Tapi urusannya apakah kita kerjakan atau tidak keselamatan. Contoh seperti anak-anak, ya. Sini anak-anak, pasti mereka sudah pada sekolah. Mereka punya tugas. Mereka harus mengerjakan PR. Nah, kalau nggak mengerjakan PR, mereka tidak dapat nilai yang baik pada waktu ulangan atau kenaikan kelas. Ya, demikian juga kita. Kita yang masih ada di dunia ini diingatkan oleh firman Tuhan. Semua saudara-saudara yang kekasih, kita harus menjadi taat artinya kita tidak lalai untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan, tugas yang Tuhan berikan, sehingga kita pun mengalami keselamatan yang utuh. Ya. Nah, ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kita nggak perlu gentar, nggak perlu takut, ya, tidak perlu menyerah untuk mengerjakan keselamatan. Di ayat 13 katakan, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi sebetulnya bukan kita yang bekerja, yang mengerjakannya, tetapi Allah sudah lebih dahulu mengerjakan keselamatan. Makanya Yesus lahir untuk mempersiapkan kita mengalami keselamatan. Dia lahir untuk menebus dosa dan kelemahan kita. Ya, sehingga Allah sudah lebih dahulu mengerjakan. Hanya kita sekarang melanjutkan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Sehingga dikatakan karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan, ya, karena orang punya kehendak, ada kemauan yang semangat, yang rajin, ada yang males-malesan, ya kan. Tapi di sini baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tuhan sudah mengerjakan dengan kemauannya Tuhan, ya, karena Dia memberikan anugerahnya anaknya yang tunggal Yesus Kristus lahir ke dunia supaya barang siapa yang percaya, firman Tuhan katakan, tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu kerjakan keselamatan. Jangan kita abaikan keselamatan yang sudah diberikan. Jangan disia-siakan kasih karunia Tuhan sehingga kita tidak mengerjakan apa-apa. Nah, ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nah, untuk kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan perintahkan di sini, melalui firman-Nya, melalui Rasul Paulus dikatakan, kita harus melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ya, jadi jangan bersungut-sungut kalau mengerjakan keselamatan, karena ketika kita mengerjakan keselamatan, kita sedang membangun iman kita. Dan kita harus melakukannya segala sesuatu bukan dengan keluh kesah, capek, lelah, bosan, dan lain sebagainya. Bukan. Dan tidak bersungut-sungut, bahkan berbantah-bantahan. Tuhan tidak mau. Supaya apa? Ayat 15-nya. Perhatikan ayat 15-nya. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Ya, karena kita mengerjakannya dengan hati yang tulus, dengan hati kita mengerjakannya. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan, supaya kita tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Di mana? Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Kita tahu keadaan sekarang. Ya, banyak orang sudah banyak melanggar aturan-aturan kebenaran sehingga banyak terjadi hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Bahkan banyak orang sudah melakukan hal-hal yang tidak normal lagi, ya, yang tidak seharusnya. Oleh karena itu ayat yang ke-15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu apa? Kita baca sama-sama 1, 2, 3.
sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti apa? Bintang-bintang di dunia, ya. Ini yang Tuhan mau. Mungkin sampai di sini dulu, nanti selanjutnya kita akan baca. Jadi supaya kita tidak bercela, tidak beraib, tidak bernoda, di mana di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Tuhan mau kita tetap bercahaya, ya, sinar yang dari sorga, Kristus yang sudah lahir, bercahaya di Bethlehem, dan diteruskan di dalam dunia ini buat saudara yang percaya, yang menyambut dia dengan hati yang penuh dengan sukacita, seperti para orang Majus. Mereka menyambut kelahiran Yesus, ya, di Bethlehem, dengan cara dia membawa persembahan ucapan syukur. Dia menemukan cahaya yang sesungguhnya, yang sejati, sehingga para gembala pun melihat terang Tuhan melalui para malaikat yang menyambut kelahiran Yesus sang Raja, Raja Damai, hadir di Bethlehem. Ya, jadi ketika Yesus lahir, dirayakan oleh para malaikat. Yang pertama kali dirayakan oleh para malaikat, ya, bukan oleh orang-orang lain, para malaikat. Kemudian disambut oleh orang Majus, kemudian disambut lagi oleh para gembala-gembala. Dan saya percaya terang Kristus pun turun atas dunia ini, sehingga kemuliaan, ya, dan damai sejahtera Allah menyertai setiap orang yang berkenan kepadanya. Ya, jadi pagi hari ini firman Tuhan khususnya di ayat yang ke-15 dikatakan supaya kamu lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Jadi kita ada di tengah angkatan yang bengkok hatinya. Jangan hidup dengan bersungut-sungut. Ya, di tengah-tengah situasi hari-hari ini yang tidak menyenangkan, tetapi anak-anak Tuhan kita harus tetap bercahaya. Ya, maka itu jangan bersungut-sungut, jangan bantah-bantahan, tetap kerjakan untuk memuliakan Tuhan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang Tuhan perintahkan untuk kita bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Nah, mengerjakan keselamatan, saudara, itu adalah sarana. Kalau kita mengerjakan keselamatan, itu merupakan sarana untuk kita bisa bertumbuh dalam iman. Ya, kalau Tuhan ingatkan, kerjakanlah keselamatanmu, itu merupakan sarana untuk kita bertumbuh. Kalau saudara mau bertumbuh, kerjakan keselamatan. Jangan malas mengerjakan keselamatan. Ya, karena itu bagian daripada kita nganggur, nggak ngapa-ngapain. Mari kerjakan keselamatan. Jangan bersungut-sungut. Mari kerjakan keselamatan. Jangan berbantah-bantah. Mari kerjakan keselamatan dengan hati yang takut akan Tuhan dan gentar. Dikatakan tadi ayat yang ke-12. Nah, kelahiran Yesus, ya, melalui Natal yang sebentar lagi kita mengucap syukur, kita rayakan bersama-sama di tanggal 25 Desember dalam ibadah Zoom pagi hari Sabtu Natal. Ya, membuat hidup kita sebagai orang percaya itu berarti. Tadi pujian tadi, hidup kita menjadi berarti karena kebaikan Tuhan. Amen. Hidup kita menjadi berarti karena kelahiran Yesus. Karena Yesus datang ke dunia, karena Yesus Sang Juru Selamat itu lahir ke dunia. Hidup kita jadi berarti karena kasih karunia-Nya. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, segala dosa-dosa kita diampuni, dibebaskan, dan kita mendapat hidup yang kekal. Ya, di dalam Dia kita tidak binasa. Bahkan Tuhan katakan kita akan menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sehingga kita terus bercahaya. Cahaya kita tidak suram, saudara. Cahaya kita itu menerangi semua kegelapan yang ada di dunia ini. Ya, kita hadir di dunia ini menyatakan kebenaran, menerangi dengan cahaya kebenaran, sehingga kita harus tetap bercahaya. Sehingga yang tidak benar terlihat, oh ini tidak benar, kita bisa lihat, oh jangan lakukan seperti mereka, kita lakukan yang benar. Sehingga kita tahu yang benar, kita lakukan yang benar. Oke.
Jangan berbantah-bantah. Jangan menuntut, jangan bersungut-sungut. Sehingga kita menjadi berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya jadi berharga. Selain kita bisa berarti, karena terus kita bercahaya, kita mengerjakan keselamatan, iman kita bertumbuh, kita menjadi berarti di hadapan Tuhan, kita menjadi berharga di mata Tuhan, dan Tuhan yang dipermuliakan. Oke? Firman Tuhan ini mengingatkan kita, peristiwa Natal. Karena Natal mengingatkan kita untuk apa? Menjagai hidup kita, hati kita, untuk tetap percaya. Jadi kalau saya selalu ingat, kalau Natal ini, artinya saya ingat bahwa hati saya, hidup saya harus tetap percaya. Percaya apa? Percaya artinya menjadi saksi Kristus di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Ya, mungkin kiri kanan kita, tetangga kita, hatinya sudah pada bengkok. Ya, tidak takut akan Tuhan, tapi kita harus tetap bercahaya. Tetap bercahaya. Jangan sampai cahaya kita jadi suram, kita matikan atau pudar. Saya percaya terang Kristus itu ada dalam hidup kita. Karena Yesus datang itu membawa terang. Dia katakan, akulah terang dunia. Nah, tadi saya katakan karena Natal itu mengingatkan kita semua. Mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, mengingatkan anak-anak kita. Mereka akan ingat Natal, Yesus lahir. Ya, mereka akan ingat, makanya mereka akan jaga hidup. Mereka harus tetap percaya, menjadi saksi bagi orang tua dari anak-anak, menjadi saksi bagi kiri kanan kita, menjadi saksi bagi keluarga kita, sehingga kita terus bercahaya, iman kita bertumbuh. Ya, nah, bagaimana dapat tetap percaya? Nah, bagaimana caranya kita dapat tetap percaya? Tentu kita tidak mau cahaya kita menjadi pudar. Tentu kita tidak mau cahaya kita menjadi suram. Ya, jauhkan itu semua. Cahaya kekristenan kita, cahaya iman kita harus terus bercahaya di tengah-tengah keadaan situasi apapun. Ada uang ataupun tidak ada uang, ada beras ataupun tidak ada beras, ada makanan ataupun tidak ada makanan. Tetap kita harus bercahaya. Amin. Jangan bersungut-sungut tadi dikatakan, jangan berbantah-bantah, jangan menyalahkan satu dengan yang lainnya supaya kita tidak bernoda, beraib di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Tuhan mau kita tetap bercahaya. Tua muda, besar kecil, opa oma tetap bercahaya, tetap bersuka cita, tetap tersenyum menyambut kelahiran Yesus yang sudah lahir di hati kita. Amin. Dia tidak hanya di kandang Bethlehem, kandang domba, tapi dia khususnya lahir di hati kita. Nah, untuk kita bisa percaya, yang pertama, tetap hidup bersama Yesus. Bagaimana kita bisa percaya? Bagaimana kita bisa bersinar? Ya, yang pertama kita tetap hidup bersama Yesus. Nah, orang yang tetap hidup bersama Yesus, dia selalu menyadari akan dosanya. Dia menyadari akan kebaikan Tuhan, sehingga bisa menyanyikan pujian tadi. Tuhan itu baik. Semua yang dibuat Tuhan itu baik. Dia buat kita berharga di matanya. Ya. Nah, arti hidup bersama Yesus, yaitu hidup dengan iman. Orang yang tetap bercahaya, dia akan hidup bersama Yesus. Dia bukan hidup bersama dunia. Banyak orang hidupnya bukan bersama Tuhan yang disembah, tetapi hidupnya bersama dunia. Pokoknya dunia yang mereka utamakan, yang mereka tuhankan. Oleh karena itu Tuhan ingatkan di sini, mari kita harus bercahaya. Dengan cara yang pertama kita tetap hidup bersama Yesus yang sudah lahir dalam hidup kita. Dengan cara kita punya iman kepada Yesus, iman kepada anak Allah, yang membuat kita tidak lagi tinggal dalam kegelapan, tidak tinggal lagi dalam kesuraman. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, selain kita hidup bersama Yesus, untuk kita tetap percaya, Tuhan mau kita berjalan bersama Yesus. Tidak hanya hidup bersama Yesus, percaya kepada Yesus, tapi Tuhan mau kita menjalani hidup ini bersama Yesus. Karena banyak orang berjalan dengan kekuatannya sendiri, berjalan dengan akal pikirannya sendiri, berjalan dengan kehendaknya sendiri, berjalan dengan mau-maunya sendiri.
Nah, Tuhan mau kita berjalan bersama Yesus. Artinya dalam segala perkara, dalam segala keadaan apapun, kita harus sengaja melibatkan Yesus sehingga kita mendapatkan kemenangan besar dari Yesus. Dia memberikan kita kemenangan. Ya, orang yang berjalan bersama Yesus tidak mengalami kekalahan. Orang yang menghadapi tantangan besar sebesar Goliat pun, kalau berjalan bersama Yesus seperti Daud, ya, berjalan bersama Yesus, tantangan sebesar Goliat pun dia bisa kalahkan sehingga Daud mendapatkan kemenangan besar. Orang yang berjalan bersama Yesus seperti Musa, dia berjalan bersama Allah yang besar. Dia bisa membelah Laut Merah. Dan Tuhan memberikan kemenangan besar bagi bangsa Israel. Ya. Amsal pasal 4 ayat 18 menuliskan. Amsal pasal 4 ayat 18. Saudara buka satu ayat ini. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar, katakan di sini, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Tetapi jalan orang benar, nah kalau kita berjalan bersama Yesus, berarti jalan hidup kita berjalan dengan hal-hal yang benar, hal-hal kebenaran. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Ya, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ayat 19, jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Kalau kita berjalan bersama Yesus, kita tidak berjalan dalam kegelapan. Bahkan semakin terang sampai rembang tengah hari. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ya. Jadi tidak perlu takut kalau kita terus bercahaya, maka selama hidup kita, sekalipun ada masalah, cahaya itu akan menerangi kegelapan atau masalah kita. Sehingga kita bisa menemukan pintu atau jalan keluarnya. Coba kalau saudara jalan tanpa cahaya terang Tuhan. Otak kita, pikiran kita, buntu semua, gelap semua, nggak tahu mau berbuat apa. Tapi orang yang terus bercahaya, bersinar, ya, ketika ketemu pintu masalah, dia bisa menemukan pintu jalan keluarnya. Karena ada cahaya yang ada dalam kehidupan orang yang berjalan bersama Tuhan. Ya, orang yang berjalan bersama Yesus akan menemukan pintu-pintu jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Jangan takut. Jangan takut. Karena Natal ini, Kristus lahir, supaya orang yang menghampiri, yang percaya kepada Yesus, mendapatkan cahaya Kristus, terang Kristus, karena dia lahir sebagai terang dunia dalam hidup kita, sehingga kita terus bercahaya. Kita tidak tinggal lagi dalam kegelapan. Nah, yang ketiga, yang terakhir. Tadi yang pertama, hidup bersama Yesus. Yang kedua, berjalan bersama Yesus. Sehingga cahaya kita terus bersinar. Kita terus bercahaya seperti bintang. Yang ketiga, mengutamakan Yesus. Hidup kita harus mengutamakan Yesus. Orang yang tetap bercahaya, hidupnya selalu mengutamakan Yesus di atas segala-galanya. Pokoknya Yesus di atas segalanya. Nggak mau tahu, Yesus di atas segalanya. Amin. Karena Yesus dapat diandalkan. Karena Yesus dapat diandalkan. Orang yang mengutamakan Yesus di atas segalanya, saya percaya imannya, percaya bahwa Yesus itu dapat diandalkan. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita mengandalkan dunia, kita mengandalkan manusia, kekuatan kita tidak bisa kita andalkan. Amin. Oleh karena itu, untuk saudara bisa percaya, selain kita terus bersama Yesus, tinggal bersama Yesus, ada bersama Yesus, melekat dengan Yesus, kemudian kita berjalan bersama Yesus, kita tidak ditinggalkan sendiri oleh Yesus Kristus Tuhan. Ketika kita berseru, dia menjawab, dia mendengar seruan kita. Dan yang ketiga, orang yang terus percaya, tetap percaya, dapat mengutamakan Yesus di atas segalanya. Sehingga Yesus tetap dapat diandalkan. Dan artinya kita terus melibatkan Yesus karena dia bisa diandalkan.
Jangan mengandalkan dunia ini, jangan mengandalkan kekuatan kita. Sehingga hidup kita terus mengalami sukacita. Baik sukacita dalam ibadah, ketika kita beribadah, ibadah kita penuh dengan sukacita. Ketika orang Majus, mereka mengutamakan Yesus lahir, menemukan Yesus lahir di Bethlehem. Karena orang Majus cukup lama mencari bintang di Efrata itu, bintang bersinar itu. Akhirnya orang Majus itu menemukan Yesus karena dia mengutamakan Kristus, kelahiran Kristus. Dan saya percaya inilah orang-orang yang mengutamakan Yesus. Dan para orang Majus menemukan kelahiran Yesus di Bethlehem. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mereka bawa sesuatu untuk memuliakan Tuhan yang sudah lahir ke dunia. Dan saya percaya hidup kita pun demikian. Sehingga melalui ibadah kita bersyukur ketika kita mengutamakan Yesus dari segalanya. Maka kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan, bersyukur tahun ini, sepanjang tahun pandemi ini, Tuhan sudah bersama kita. Dia berjalan bersama saudara dan saya. Sehingga kita mengutamakan Tuhan. Dan hidup kita tidak berkekurangan. Amin. Dia menyediakan kemenangan demi kemenangan. Dia menyediakan kelegaan, kelepasan. Dan juga terang itu memberikan petunjuk-petunjuk. Sehingga kita bisa berjalan bersama Yesus, dituntun bersama Yesus. Dan mengutamakan Yesus. Biarlah hidup kita terus tetap bercahaya. Amin. Dimanapun saudara berada, Tuhan tempatkan di mana saja. Di segala musim, mari kita tetap bercahaya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi 3 hal ini yang bisa saya sampaikan. Ya, hidup bersama Yesus, jangan di luar Yesus. Yang kedua, berjalan bersama Yesus, jangan jalan sendirian. Jangan melakukan dengan kekuatan kita. Yang ketiga, utamakanlah Yesus lebih dari segala-galanya. Maka kita bisa melihat perkara-perkara ajaib yang luar biasa. Itu sebabnya jangan padamkan roh kita. Tetap bercahaya, tetap bersinar. Karena Tuhan mau kita ada di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Sehingga kita bisa membawa dampak yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk ibadah pagi hari ini. Kami diingatkan peristiwa Natal membuat kami tetap bercahaya. Sehingga cahaya Natal itu dapat dirasakan dalam kehidupan kami maupun kehidupan keluarga kami. Sehingga hidup kami terus bercahaya. Kami bisa mengalami banyak pertolongan Tuhan. Karena kami tidak tinggal di dalam kegelapan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat-Mu, tua, muda, besar, kecil, anak-anak Tuhan berkati mereka. Supaya mereka terus mengerjakan keselamatan. Karena mereka mau hidup tetap bercahaya. Kami percaya ketika kami semua mengerjakan keselamatan, maka cahaya Kristus, cahaya kemuliaan Kristus di dalam hidup kami tidak akan menjadi gelap, menjadi pudar, tetapi terus bercahaya di tengah-tengah segala musim, segala masa, segala persoalan, dan kami tahu Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Kami berdoa dan berterima kasih untuk firman-Mu ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Saudara yang mau didoakan, saya rindu sekali mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya rindu terus mendoakan anak-anak juga. Saya rindu terus terjadi banyak pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, dan kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap doa-doa kita. Baik, yang mau didoakan, anak-anak. Om Aici ulang tahun kemarin. Oh, Om Aici ulang tahun, haleluya. Pak. Puji Tuhan, kita doakan nanti. Oke. Iya, Bu, kami mau divaksin. Kapan itu? Kapan itu, Bang? Hari Rabu. Oh, hari Rabu, puji Tuhan. Hari T. Baik, puji Tuhan, senang sekali. Tuhan memberikan sarana
untuk anak-anak bisa divaksin. Ada lagi yang mau didoakan? Ya, baik. Dan kita juga akan berdoa, tidak lupa berdoa buat yang sedang sakit. Tuhan mari tolong, dan Tuhan tolong kami semua. Sehingga yang sakit disembuhkan, untuk Ibu Vera, untuk setiap yang lemah tubuhnya. Saya percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, menyediakan hal yang kita butuhkan. Amin. Baik, mari kita sepakat berdoa, mengucap syukur buat setiap permohonan-permohonan doa yang akan kita doakan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, kebenaran firman-Mu, hamba-Mu sudah sampaikan. Hamba tahu Roh Kudus yang akan menerjemahkan setiap maksud-Mu dalam firman-Mu ya Tuhan. Kalau Engkau mengingatkan kami untuk tetap percaya, kami percaya Tuhan, kami diberikan kemampuan untuk tetap percaya. Juga anak-anak cucu kami semua harus tetap bercahaya, sehingga Tuhan yang dipermuliakan. Kami percaya juga pagi hari ini ada banyak pergumulan yang sedang dialami oleh setiap jemaat-Mu, baik tua, muda, besar, kecil. Baik pergumulan-pergumulan kelemahan tubuh maupun masa depan mereka, kerinduan mereka untuk mengalami keberhasilan. Kami berdoa juga khususnya buat anak-anak kami yang Tuhan sudah ingatkan mereka untuk beberapa hari kemudian mereka akan divaksin. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berikan kekuatan, semangat supaya anak-anak kami, baik itu Arete yang akan divaksin, Tuhan berikan dia kekuatan, juga keberanian, sehingga melalui vaksin, proteksi Tuhan, perlindungan Tuhan terhadap virus, bakteri apapun tersedia, sehingga tidak mengalami hal-hal yang buruk. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk sahabat-sahabat kami yang lain yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kami percaya kuasa dan kasih-Mu tidak pernah berubah. Engkau menyediakan kesembuhan, pemulihan. Khususnya kami juga berdoa buat Ibu Vera, biar tangan kasih-Mu Engkau ulurkan, sehingga tangan-Mu sendiri yang menjamah dan menyembuhkan. Hamba hanya berdoa dengan iman dalam nama Yesus. Kuasa darah dan bilur Yesus itu menyembuhkan Ibu Vera, sehingga tulang-tulangnya menjadi sembuh kembali, otot-ototnya menjadi pulih kembali, saraf-sarafnya menjadi pulih kembali dalam nama Yesus. Kami percaya bilur-bilur Yesus menyembuhkan sekali dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat suster yang menjaga, merawatnya, berikan kesehatan, kekuatan, juga ketulusan hatinya, kerelaan hatinya untuk membantu, menolong, merawat Ibu Vera. Terima kasih Tuhan. Kau berkati keluarga Ibu Vera, berkati suster, berkati semua keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat Oma Eci, kalau kemarin berulang tahun, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, kami bersyukur untuk usia yang baru, sekalipun usianya sudah lanjut, tetapi di mata Tuhan, dia berharga di mata-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biar Tuhan pertolongan-Mu terus menyertai apa yang sedang dia gumuli, sedang dia harapkan, dia doakan. Hamba berdoa biar kado dari Tuhan dicurahkan, diberikan, sehingga Ibu Oma Eci ini mendapatkan hal yang spesial dari Tuhan, berkat yang spesial dari Tuhan. Kami percaya semua Tuhan sudah berikan umur panjang, kesehatan, damai sejahtera di usia yang lanjut ini. Diberikan kekuatan ekstra sehingga Oma Eci ini dapat bisa mengalami Tuhan di masa tuanya. Terus tetap berjalan bersama Tuhan, terus tetap hidup bersama Tuhan, sehingga terus menjadi terang, bersinar, bercahaya di tengah-tengah kehidupan keluarganya. Terima kasih Tuhan. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, dicurahkan buat Oma Eci ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur juga untuk jemaat yang hadir pagi hari ini. Kiranya berkat dari Tuhan juga turun atas keluarga Bapak Ibu Tambunan, anak-anaknya.
semua Tuhan berkati mereka, keluarga Bapak Sitorus juga Tuhan berkati mereka semua. Berdoa juga buat Rita yang sedang di luar kota, yang sedang tugas, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, sehingga Rita dapat perlindungan khusus dari Tuhan, dan terus imannya bercahaya di tengah-tengah pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Tati, Tuhan berkati sehingga dalam kesendiriannya kuasa Tuhan bekerja, terang Tuhan bekerja, sehingga Ibu Tati bisa menjadi saksi hidup dalam kebenaran. Berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya, dalam kesendiriannya Tuhan berjalan bersama dia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga David Mega dan kedua anaknya, Tuhan berkati mereka sehingga mereka juga boleh mengalami terang Kristus, terus bercahaya menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Berkati pekerjaannya, rumah tangganya. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa buat keluarga Henry Hana L. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar keluarga kecil ini juga terus bersinar, terus bercahaya di tengah-tengah persoalan atau pergumulan dan segala musim hidupnya. Tuhan yang dipermuliakan. Berkati Tuhan. Kami percaya mereka terus berjalan bersama Tuhan, hidup bersama Tuhan, dan mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Karena mereka menjadi berkat dalam kehidupan hari lepas hari di sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk keluarga hamba-Mu sendiri. Kiranya Tuhan terus menyertai keluarga hamba-Mu, terus menjadi terang, terus bercahaya, terus menjadi berkat, membawa dampak. Hamba percaya kasih Tuhanlah yang memampukan kami hidup dalam kebenaran, dalam terang Kristus, sehingga kami tidak berjalan sendiri. Kami terus dibela Tuhan, kami terus disertai Tuhan, dan kami terus mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Terima kasih Bapak Surgawi. Hamba juga berdoa buat sahabat-sahabat kami yang lain yang hadir pada pagi hari ini. Hamba percaya kuasa-Mu juga terus merata, menyeluruh, memberkati kami semua, sehingga di bulan Natal ini Tuhan, kami yakin bahwa terang Kristus ada pada kami, sehingga kami tidak berhenti untuk mengerjakan keselamatan, karena Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadamu. Itu bagian kami juga ya Tuhan. Kami percaya kepadamu, kami diselamatkan, kami beroleh hidup yang kekal, itu iman kami. Kami percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Dalam ibadah kami bersukacita, karena Engkau hadir bersama kami. Terima kasih Bapa di surga, dengar doa kami dan sempurnakanlah doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari angkat kedua tangan saudara dan bangkitlah berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kehadiran-Mu mengingatkan kami peristiwa Natal untuk kami tetap mengerjakan keselamatan kami. Peristiwa Natal untuk kami tetap bercahaya, sehingga dunia bisa melihat bahwa orang yang percaya telah diselamatkan, dan mereka akan mengalami keselamatan juga ketika mereka percaya. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia daripada Allah terus bekerja dalam hidup saudara dan saya. Melalui Natal Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami terima seluruh berkat Allah ini. Haleluya. Semua yang terima dengan iman sama-sama katakan amin. Amin. Amin.
Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Dadah.